Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurul Maula dari kelas BK3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan satu video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan dasar konseling yang diampu oleh Profesor Dr. Ane Hafina Adiwinata MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan deskripsi keadaan konseli. Jadi, konseli merupakan siswi kelas 12 SMA yang bernama Lina. Konseli merasa cemas karena menjelang ujian akhir nasional. Konseli seringkali mengalami gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, dan juga merasa tidak percaya diri. Dan konseli merupakan salah satu siswa yang berprestasi. Namun, konseli merasa memiliki harapan yang besar dari orang tua dan juga guru-guru, sehingga membuatnya mengalami rasa takut gagal dan juga merasa memiliki beban yang berat. Di sini, konseli mendatangi konselor atau guru BK untuk meminta bantuan agar konseli dapat mengatasi kecemasannya. Berikut video penayangan terkait keterampilan dasar konseling yang akan ditampilkan setelah ini. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk dulu. Makasih Bu. Ayo silakan duduk dulu senyamannya aja. Terima kasih Bu. Selamat siang Lina. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Sudah makan siang tadi? Udah tadi pas jam istirahat. Oke, makasih ya Lina udah datang hari ini. Di sini Lina bebas mau cerita apapun. Ya makasih Bu. Sebenarnya saya bingung harus mulai dari mana gitu. Tapi saya merasa ada yang nggak beres gitu akhir-akhir ini. Kamu sedikit terlihat cemas juga ya. Apakah ada hal yang membuat kamu merasa cemas? Ya ada Bu. Jadi saya merasa sangat cemas gitu karena menjelang ujian. Rasanya sulit tidur dan kepala saya sering pusing gitu sakit kepala. Oh, jadi begitu. Berarti di sini Lina sering ngerasa pusing ya dan juga lelah. Nah, di sini Ibu siap untuk mendengarkan. Kalau misalnya Lina emang mau cerita, kalau misalnya sekarang Lina siap untuk cerita, boleh Ibu akan mendengarkan. Sebenarnya saya tuh merasa takut Bu, karena saya takut kalau saya nggak bisa gitu memenuhi harapan dari keluarga saya, teman-teman saya, dan guru-guru di sini juga Bu, alumni-alumni sini. Ibu paham sekali bagaimana situasi yang Lina rasakan gitu. Lina merasa cemas ya karena memang ujian juga sudah semakin dekat. Iya Bu, ujian ini tuh rasanya kayak penentu gitu dari segalanya. Dan saya tuh rasa khawatir kalau nanti nilai saya jelek, orang-orang di sekitar saya, terutama orang tua saya, akan kecewa Bu. Berarti dari yang tadi Lina sampaikan gitu ya, bahwa ujian ini memang membuat Lina khawatir dan juga merasa belum mempersiapkan diri ya Lina. Nah, apakah ini yang menjadi salah satu alasan Lina gitu untuk sulit tidur dan juga tadi merasa pusing gitu belakangan ini? Iya Bu, jadi saya tuh ngerasa nggak cukup belajar gitu. Nah, padahal kan waktu itu terus berjalan ya Bu, tapi saya tuh kepikiran dan malah jadi nggak bisa tidur karena itu.
Berarti Lina tadi menyebutkan gitu ya bahwa takut mengecewakan orang tua dan juga guru-guru. Nah, apakah sebelumnya ada kejadian yang memang membuat Lina merasa seperti itu gitu? Sebenarnya nggak ada sih Bu kalau kejadian yang tertentu gitu. Cuman orang tua saya tuh sering bilang kayak nilai saya harus bagus gitu, prestasi saya harus banyak gitu supaya ada yang mereka banggakan gitu dari saya Bu. Ibu merasakan gitu ya betapa beratnya situasi ya yang Lina rasakan sekarang gitu. Lina pasti merasa tertekan, terutama karena Lina memang ingin gitu ya membahagiakan orang-orang yang Lina sayang ya. Iya Bu, saya tuh ngerasa tertekan banget gitu. Kadang saya tuh pengen nyerah aja gitu, tapi saya nggak tahu saya harus eh, berusaha apa gitu. Terus saya harus bagaimana gitu. Saya tuh bingung. Nah, perasaan gagal yang Lina rasakan itu wajar sekali ya, apalagi saat ini memang mau menghadapi ujian yang cukup besar gitu ya dalam penentuan di sekolah. Nah, tapi Ibu mengetahui gitu bahwa kamu memang sudah berusaha keras dan sudah berusaha semaksimal mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Lina ketika mengingat hal itu? Kalau mengingat hal itu kadang saya ngerasa lega sih Bu, karena saya sudah berusaha gitu semaksimal saya, semampu saya. Tapi saya lebih sering ngerasa takut dan menurut saya itu tuh usaha yang saya lakukan itu nggak cukup gitu. Jadi bagi Lina keberhasilan dalam ujian ini memang bukan hanya tentang nilai ya berarti ya, tetapi juga bagaimana cara Lina menunjukkan bahwa memang Lina ini bisa memenuhi ekspektasi orang tua dan juga guru-guru Lina gitu. Apakah benar? Iya Bu, jadi saya tuh ingin mereka bangga gitu sama saya karena mereka ya orang tua saya gitu khususnya sudah banyak berkorban gitu untuk saat saya terutama untuk um, berusaha untuk pendidikan saya gitu. Ibu paham apa yang Lina rasakan. Lina juga merasa penting ya karena itu memang merupakan bentuk pembuktian gitu bahwa Lina itu mampu melakukan dan juga memberikan hasil yang terbaik kepada orang tua Lina. Iya Bu, saya tuh ingin membuktikan gitu kalau saya tuh sebenarnya bisa gitu, tapi kadang saya cemas dan jadi uh, ragu gitu pada kemampuan diri saya sendiri gitu. Berarti di sini Lina merasa cemas ya karena memang belum merasa cukup siap gitu ya untuk menghadapi ujian ini. Nah, meskipun sebenarnya Lina sudah berusaha dengan keras gitu. Apakah ini benar yang Lina rasakan? Iya Bu, rasanya tuh apa ya, kayak apa yang saya lakukan tuh belum cukup gitu untuk membuat orang tua saya merasa bangga terhadap saya. Jadi itu membuat Lina merasa kurang percaya diri ya, karena Lina juga merasa belum yakin apakah usaha yang Lina lakukan ini cukup gitu untuk memenuhi harapan orang tua Lina dan juga guru-guru ya. Betul Bu, saya tuh takut usaha yang saya lakukan itu dianggap tidak maksimal gitu, karena saya takut eh, ya tidak maksimal hasilnya berarti orang menganggap bahwa usaha saya juga tidak maksimal gitu. Ibu paham apa yang Lina rasakan. Lina sangat merasa tertekan gitu ya karena Lina terlalu fokus pada hasil dan juga ini yang membuat Lina merasa sulit gitu ya untuk belajar dengan tenang. Nah, apakah masalah ini tuh yang masalah utama gitu yang sangat mengganggu Lina? Iya Bu, jadi saya tuh terlalu takut gitu untuk salah dan malah jadi nggak bisa konsentrasi. Baik, berarti di sini kamu ingin lebih percaya diri ya dan juga tenang gitu ya menghadapi ujian. Nah, karena kamu merasa terlalu banyak tekanan saat ini, kira-kira Lina ingin mencoba menyelesaikan hal ini. Iya tentu saja Bu, Eh,
saya ingin bisa lebih tenang gitu saat belajar dan tentu saja saat menghadapi ujian nanti. Baik, Ibu paham. Jadi Lina ingin sekali ya menciptakan suasana yang nyaman, yang tenang, terutama ketika belajar dan juga ketika menghadapi ujian. Nah, kira-kira untuk mencapai hal tersebut, apakah Lina sebelumnya nih pernah melakukan kegiatan untuk mengatasi hal tersebut atau belum sama sekali? Pernah sih Bu, tapi kadang tuh tetap buat saya jadi tertekan gitu loh. Kayaknya harus coba bagi waktu ya Bu, biar lebih matang gitu dan mungkin persiapan dari sekarang. Baik, di sini Ibu paham dan Ibu juga mengerti apa yang Lina rasakan. Nah, rasa takut yang Lina rasakan itu sangat wajar sekali. Namun sekarang kira-kira untuk mencapai hal yang Lina inginkan, apa yang bisa membuat Lina tenang untuk menghadapi ujian ataupun nanti untuk ketika Lina belajar? Apa ya Bu? Saya bingung. Tapi mungkin saya harus mulai coba dari hal-hal yang seru kali ya Bu ya. Tapi saya takut nanti malah gagal. Terus rasa cemasnya malah makin cemas. Takut gagal yang Lina rasakan itu sangat wajar sekali ya. Kadang memang kita merasa ragu karena kita takut dan belum yakin gitu bisa menyelesaikan hal tersebut. Namun tadi Lina sudah mengatakan bahwa Lina ingin memiliki keinginan ya untuk menciptakan suasana yang nyaman ketika belajar ataupun ketika menghadapi ujian nanti. Nah, kira-kira apa yang membuat Lina yakin gitu untuk memperbaiki kondisi yang Lina rasakan itu? Kalau itu saya yakin kalau ini akan sangat mengganggu saya gitu ketika ujian dan nantinya saya malah kehilangan semangat. Jadi saya rasa saya harus cepat-cepat memperbaikinya. Baik, betul sekali ya Lina. Nah, sekarang menurut Lina, apa langkah kecil yang bisa Lina lakukan gitu supaya Lina bisa memulai dengan lebih mudah? Mungkin saya bisa mulai merelakskan pikiran gitu. Saya mau coba beli lilin untuk pendamping belajar dan saya mau buat list pelajaran gitu yang akan diujiankan gitu dan tentu saja materinya mungkin supaya ketika saya belajar nanti saya bisa sambil mengulangi dan saya tahu harus mulai dari mana. Oke, itu bagus sekali ya. Memang suasana yang nyaman dan juga ketika kita sudah mengetahui nih list materi yang akan diujiankan itu akan membuat Lina lebih fokus gitu pada suatu hal. Nah, kira-kira Lina akan buat itu tuh seperti apa? Apakah Lina sudah ada gambarannya? Misalkan apakah dipajang di kamar atau bagaimana? Kayaknya saya bakalan buat di papan mading kamar gitu deh Bu, berupa kertas kalau untuk list ya. Tapi kalau untuk materi saya mau coba untuk di iPad gitu atau di kertas binder mungkin Bu. Saya juga belum tahu sih Bu, nanti dipikirkan lagi. Itu ide yang bagus sekali ya Lina. Nah, apakah Lina di sini sudah sudah memiliki gambaran gitu? Apakah bentuknya itu seperti apa atau masih belum kepikiran? Udah sih sedikit kepikiran tadi Bu, tapi saya niatnya ingin nambahin harapan-harapan juga nanti gitu, menggunakan sticky notes mungkin nanti sama stiker-stiker. Bagus sekali ya. Tadi yang sudah direncanakan oleh Lina gitu ya. Nah, kira-kira di sini Ibu boleh minta Lina untuk gambarkan kembali apa yang tadi telah Lina rencanakan. Mungkin gini ya Bu, saya bakal buat kertas yang isinya tuh jadwal ujian, terus materi-materi yang bakal diujiankan. Nah, terus
juga harapan saya gitu di sticky notes gitu, nanti saya tempel juga di uh, list-list itu. Terus sama saya bakal nyatet gitu buat nanti, ya paling saya belajar sambil ngerangkum gitu materi ujiannya, mungkin di iPad atau di kertas yang mungkin saya bisa baca ulang gitu nantinya. Dan itu juga mungkin saya akan hias-hias gitu supaya tampilannya menarik gitu dan nggak bikin bosan sih. Itu keren banget Lina, rencana yang sangat keren gitu ya, apa yang tadi sudah Lina rencanakan. Nah sekarang kan sudah ada nih rencana yang akan Lina lakukan. Nah kira-kira langkah awal yang akan Lina lakukan gitu untuk merealisasikan rencana tersebut tuh apa sih? Hmm, Kayaknya abis pulang sekolah Lina bakal buat dulu jadwal ujiannya sama harapan di sticky notes. Nah terus buat materinya nanti mungkin Lina bakal cari info-info dulu soal kisi-kisinya, baru nanti bikin list materinya, baru Lina tahu bakal mulai belajar dari mana. Oke, baik. Itu langkah yang bagus sekali ya, langkah awal yang bagus gitu yang akan Lina lakukan. Nah, kira-kira apa nih yang akan membuat Lina yakin gitu bahwa hal tersebut itu akan membantu Lina supaya Lina itu bisa tenang dan merasa nyaman. Uh, saya yakin karena kayaknya bisa buat saya jadi fokus dan gak mikirin hal-hal yang malah rugi buat saya gitu nantinya. Berarti di sini Lina sudah yakin ya kalau hal tersebut itu akan membantu Lina gitu ya. Nah lalu kira-kira bagaimana nih supaya Lina bisa terus termotivasi gitu untuk melakukan hal itu, supaya Lina tuh tidak mudah bosan dan juga tidak merasa malas gitu untuk membuatnya. Kayaknya saya harus mikir sih, mikir kayak kalau ini tuh untuk diri saya sendiri gitu, dan juga biar orang tua saya bangga gitu karena bisa mempertahankan nilai di setiap ujian gitu, terutama ujian ini. Bagus sekali ya kalau misalnya Lina memang sudah yakin gitu ya. Nah sekarang kira-kira apa yang akan kamu persiapkan untuk memperbaiki hal tersebut? Uh, saya harus mempersiapkannya sih Bu, dan nggak nunda-nunda lagi gitu untuk belajar untuk kedepannya. Oke, berarti langkah pertama yang harus Lina lakukan adalah mempersiapkan tadi ya, mempersiapkan jadwal dan juga harapan yang akan Lina buat nanti malam. Nah, setelah kamu mempersiapkannya nih, nah kira-kira langkah-langkah apa yang akan Lina lakukan gitu selanjutnya? Ya paling nanti saya coba cari referensi gitu deh Bu, untuk gambar-gambar yang bagus gitu, stiker-stiker yang bagus dan cocok gitu untuk menghias materi rangkuman yang bakalan saya buat. Baik, sangat bagus sekali ya rencana jadwal yang akan Lina buat nanti. Nah, kira-kira kalau misalnya Lina memulai dengan harapan dan juga keinginan gitu untuk berproses. Nah, bagaimana sih perasaan Lina gitu setelah mencoba melakukan apa yang telah Lina rencanakan? Mungkin saya akan merasa lebih lega sih Bu, dan saya bisa jadi lebih yakin untuk ujian nanti, dan tentu saja lebih percaya diri lah. Nah, baik. Ibu sangat bangga sekali ya dengan usaha dan juga komitmen yang Lina lakukan gitu ya pada hari ini, dan Lina juga harus ingat bahwa memang perubahan besar itu dimulainya dari hal yang kecil gitu ya. Nah, supaya Ibu tahu nih perkembangan Lina itu seperti apa. Nah, kira-kira bolehkah atau Lina bersediakah jika nanti kita akan melakukan pertemuan kembali di hari Senin depan? Eh, saya jadi lega Bu gitu. Nah, saya jadi lebih tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Eh, ba- eh, dan tadi
untuk melakukan konseling kembali, saya setuju sih Bu. Terima kasih Bu, saya bakal coba mulai menerapkan jadwal atau yang saya rencanakan tadi mulai hari ini. Oke, bagus sekali ya. Ibu tunggu progresnya. Ibu juga yakin gitu kalau Lina ini pasti bisa melewati dan juga bisa menghadapinya gitu ya. Nah, semoga progres dan rencana yang Lina lakukan juga lancar. Ibu pasti akan selalu mendukung Lina. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, saya izin pamit ya Bu, mau ke kelas. Ya, hati-hati ya. Iya Bu. Terima kasih telah menonton video yang telah ditayangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.